Ma. Sebentar lagi Selin sama Dante akan menikah, Ma. Selin berharap Mama sama Papa bisa menyaksikan kebahagiaan Selin. Walaupun Selin tahu itu nggak akan bisa terjadi, Ma. Walaupun Mama sama Papa nggak lihat secara langsung, tapi Selin yakin kalian pasti lihat di sana kan ya, Ma, Pa? Selin kangen sama Mama, sama Papa. Hai Tante, gimana kabar Tante? Pasti Tante udah tenangkan di alam sana. Sebelumnya saya mau minta maaf sama Tante, karena saya sempat membuat Tante kecewa sama keputusan saya. Terima kasih Tante. Kalau sebenarnya Tante menyetujui pernikahan kita, walaupun kita telat mengetahui. Terima kasih juga karena Tante sudah melahirkan Selin. Wanita yang hebat, wanita yang cantik, yang sebentar lagi akan menjadi istri saya. Saya kesini karena saya ingin minta izin untuk terakhir kali. Izinkan saya, Tante, untuk menikahi Selin. Dan izinkan saya untuk bahagiain saya. Saya janji sama Tante, saya akan jagain Selin seumur hidup saya. Saya nggak akan pernah kecewain Selin, Tante. Vin, Lo mau ngapain, Sam? Lo ngapain ngadang gue kayak gini? ide kerja sama Kusuma Group dan Wijaya Group itu ide lo kan? Ya, emang ide gue. Gue udah tebak sih. Lo pasti pengen ketemu Arana setiap hari, makanya lo ngelakuin ini. Kalau nggak profesional sih, Vin. Lo kenapa ngomong kayak gini? Lo cemburu? Sak, mau gue merger antara Kusuma Group dan Wijaya Group itu terserah gue. Nggak ada urusannya sama lo. Ya, gue nggak memungkiri keadaan kalau emang merger tersebut bisa bikin gue dan Om Kusuma, gue dan Arin tuh makin deket. Nggak ada masalah kan? Lagian, lo kenapa sih kayak gini? Lo iri sama gue karena lo nggak bisa kayak gini. Sayang, kamu udah nyampe? Hai, iya baru nyampe. Ini aku beliin nasi goreng buat kamu. Thank you. Kita masuk yuk. Sayang, kenapa muka kamu kayak gini? Oh enggak, aku nggak apa-apa. Ayo masuk. Enak ya, suami kerjaannya cuma nyiapin makanan. Sedangkan istrinya kerja seharian banting tulang di luar.
Iya, kasihan banget ya istrinya. Kerja banting tulang, suaminya malah leha-leha. Kalau saya sih mendingan gak usah nikah aja sekalian daripada punya suami parasit begitu. Ujung-ujungnya jadi benalu dalam rumah tangga. Udah, biarin aja. Bisa sayang orang ini harus dikasih pelajaran. Sayang. Udah biarin aja. Gak apa-apa sayang. Sayang. Gak apa-apa. Iri, Vin. Ngapain gue iri sama lo? Terus kalau bukan iri kenapa? Oh, gue tahu lo pasti takut ya kalau lo nggak bisa lagi dapetin Arin, ya kan? Asal lo tahu ya, apa yang lo alamin sekarang ini akibat ulah lo sendiri, bukan orang lain. Lo nggak berhak ngomong kayak gitu sama gue. Lo sama gue tuh sama, Vin. Kita sama-sama punya salah sama Ariana. Enggak, beda. Gue sama lo beda. Lo yang punya salah. Lo tahu kesalahan lo apa? Lo udah ninggalin Arin. Lo udah nyakitin dia berkali-kali. Lo selingkuh di depan dia berkali-kali juga, Sam. Udahlah, mendingan lo realistis aja jadi orang, oke? Lo nggak mungkin lagi dapetin Arin. Dia bukan batu, Sam. Dia punya perasaan. Berkali-kali lo sakitin dia, itu akan hancur juga. Lo sadar lah. Gini ya, lo tinggalin Arin. Nggak usah mimpi untuk dapetin dia. Gua yang bisa bikin dia bahagia, Sam. Bukan lo. Mendingan lo cari kebahagiaan lo sendiri. Oke? Jangan taruh lubang yang besar di bekas lubang yang sama yang lo buat ke dia. Itu sakit banget dan bikin dia hancur. Paham? Kalian berdua ini tahu apa tentang saya dan suami saya? Anda nggak tahu apa-apa, jangan macam-macam ya kalau bicara. Anda nggak berhak bicara seperti itu. Lagian suami saya juga bukan pengangguran kok. Dia sedang mempersiapkan pembukaan resto bersama temannya. Sedangkan kalian ngapain? Kalian cuma bisa bergosip. Kok Mbak jadi marah-marah sama saya sih? Saya kan bicara soal fakta. Saya juga bicara soal fakta. Karena kalian nggak tahu yang sebenarnya, makanya saya kasih tahu. Ingat ya Mbak, ini peringatan saya yang terakhir kali. Kalau sampai saya masih dengar kalian bicara yang tidak-tidak soal keluarga saya akan menegur kalian dengan cara yang lebih dari ini. Ngerti? Kalian ngomongin apa? Serius banget? Ini ngomongin soal kerjaan biasa. Kita jalan sekarang? Udah mau makan malam kan? Sekalian. Ya, boleh. Mas, Yuk. Banyak orang memahami apa cinta itu sebenarnya. Tapi ketika mereka memilih jalan atau cinta yang mereka pilih, ternyata yang mereka hadapi itu nggak sama atau nggak sesuai dengan harapan mereka. Karena menurut saya cinta itu takdir, misterius. Kapan, bagaimana, dan dengan siapa cinta itu datang. Tapi ketika cinta itu datang dan kita rasakan getarannya, kita bisa tahu bahwa cinta itu perjuangan. Cinta itu membuat kita kuat dan pantang menyerah.
Karena kita yakin sama cinta itu. Kita rela memperjuangkan cinta yang kita pilih. Kita rela memperjuangkan cinta yang kita yakini agar bisa membuat kita bahagia. Dan terkadang kita meyakini bahwa semesta juga bergerak dengan gerakan yang sama. Semesta tidak merestui, semesta tidak meyakini. Hey, tapi jangan salah. Semesta selalu memiliki jalan yang unik dan waktu yang terbaik. Khususnya untuk kedua belah pihak yang memiliki rasa dan cinta yang sama kuatnya. Bahkan untuk kembali. Begitulah semesta bekerja. Ada pasangan yang dulunya memiliki perasaan yang sama kuatnya, tapi semesta memilih untuk memisahkan mereka berdua. Semesta memisahkan mereka dengan jalannya dan pun dengan keyakinan yang sama. Semesta akan memberikan one click, satu waktu terbaik untuk mereka bisa menemukan cinta itu kembali. Tidak hanya kebahagiaan, menurut saya cinta itu juga bisa membawa luka. Ada yang terluka akan cinta sehingga tidak bisa menemukan cinta yang baru, menutup hati rapat-rapat, tidak membuka diri dengan apapun yang akan semesta berikan, bahkan dengan jalan terbaik pun. Tapi semesta akan memberikan jalan terbaik untuk dia menemukan cinta yang baru, membangunkan jiwa yang mati, sehingga bisa menemukan cinta yang baru untuk bisa bahagia dan mampu menjalani kehidupan ini. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang berbagai latar belakang. Saya bisa resapi perjalanan mereka dan satu hal yang bisa saya dapatkan dari cerita ini. Bahwa semua orang berhak untuk bahagia karena semua orang berhak menemukan cinta dan orang yang tepat. Thank you. Riri Resvendira akan ketemu lagi di episode podcast yang berikutnya. Bye-bye. See you next time. Lama. Kita baru datang. Kamu cantik sekali, Selin. Makasih, Bu. Sebenarnya saya itu tidak pernah membenci kamu. Tapi karena naluri seorang ibu yang sering muncul, membuat saya tidak merestui hubungan kamu dengan anak saya, Dante. Karena saya hanya ingin selalu menjaga Dante dan Dante bisa mendapatkan yang terbaik. Karena itu saya selalu keras sama kamu. Kamu mau memaafkan saya? Karena selama ini saya udah sangat keras mungkin sama kamu.
Pasti sering. Seandainya ibu kamu saat ini ada di sini ya, di momen spesial kamu, pasti dia juga akan bahagia sama seperti kamu, saya dan juga Dante. Kamu siap-siap. Sebentar lagi kamu harus keluar. Tamu undangan udah nungguin kamu. Ya? Iya. Dion, ayo dong, kamu lama banget sih. Kalau kamu lama nanti kita keburu telat ke sana, pestanya bubar. Dion. Kamu apa sih ya? Marah-marah aja. Sabar dikit kenapa sih? Kan kamu tahu aku dari toilet. Udah deh, gak usah banyak protes. Ayo jalan sekarang, udah telat nih. Duluan aja. Rin, kenapa kamu? Besti, are you okay? Gak apa-apa. Gue cuman ngerasa atau campur aduk aja gue. Ya, gue seneng, gue excited buat Selin sama Dante, tapi di satu sisi gue sedih juga. Mungkin luka lama gue belum sembuh banget kali ya. Gue ngeliat setting pernikahan gini, gue kayak inget aja gimana gagalnya gue 2 kali nikah. Rin, kalau kamu gak kuat, kita pergi aja dari sini, yuk. Enggak apa-apa. Ya, it's okay. Rin, gue emang gak tahu rasanya jadi lo gimana, tapi gue tahu ini pasti berat buat lo, Rin. Be strong, Besti. Thank you. Rin, kamu tahu nggak? Aku bangga banget punya teman kayak kamu. Kamu itu wanita yang kuat. Tapi kamu harus ingat, di saat kamu lagi berada di titik terlemah kamu, ada aku, ada Yuna. Kamu masih punya semua orang yang ada di lingkungan kamu, di sekitar kamu, dan yang pasti mereka sayang sama kamu. Hai Bian. Nandri, aduh, ganteng banget. Mau kemana, Non? Ini mau jalan-jalan aja, Bi, ke taman. Oh iya. Nandri, kok nggak datang ke nikahannya Non Selin ya? Enggak, Bi. Saya kan gak diundang. Masa tiba-tiba datang kan gak enak. Loh, kok bisa nggak diundang, Non? Ya mungkin Selin masih kesel sama saya, Bi. Jadi saya gak diundang. Cuman saya happy banget, Bi, karena saya gak diundang. Mama, Papa, sama Mas Gavin kan datang ke nikahnya Selin. Akhirnya Abian di sini dia ditripin sama saya. Iya, bener. Bibi temenin ya jalan-jalan ke tamannya. Mumpung orang rumah belum pada pulang. Ayo, Bi. Yuk. Ya, sayang. Ayo. Sayang. Sak, muka lu kenapa cemberut banget gitu? Biasa aja. Cemburu karena Dante sama Selin mau nikah. Ya kalaupun iya, udah sabar aja. Ngapain gue cemburu? Gue tuh gak bisa pikir aja, akhirnya gue ntar serumah sama Dante sama Selin juga. Kok bisa? Ya itu syarat dari ibu. Kalau Dante sama Selin mau nikah, mereka harus tinggal bareng-bareng sama ibu.
Sama gue juga. Ya, kalau gitu kenapa nggak lo aja yang pindah? Sebenernya mau gue. Cuman gue gak enak sama ibu. Ntar kalau gue gak tinggal sama ibu, yang ada ntar pekerjaan gue di-cut semua sama ibu. Ya mungkin maksud nyokap lo itu biar lo tuh bisa lebih akrab sama Dante. Ya walau gimana pun kan kalian tuh saudara. Ya, tau lah kapan gue bisa anggap Dante jadi saudara. Ya udah coba aja dulu. Lu aja jadi saudara Dante. Ya mau gue kalau jadi orang kaya. Aduh, kalau datang ke acara nikahan gini jadi pengen nikah lagi. Kapan ya Ai nikah lagi? Enak padahal tuh nikah. Selamat ya Pedro. Selamat ya Pedro. Jadi gimana, baby? Kamu punya rencana apa untuk batalin pernikahan Sal? Loh, bukannya kamu udah ada rencana ya? Pasti mereka berdua nih mau bikin kacau nih. Kamu mau nanya aku sih? Kan kamu pikir acaranya Selin. Aku pikir tuh kamu udah ada rencana loh buat ngacoin ini semua. Kamu gimana sih, nggak peka banget? Sekarang malah nyalain aku lagi. Baby. Udah deh, kita masuk aja dulu. Ayo. Hey, baby, hah? Kalian berdua pasti mau bikin kacau acaranya Non Selin ya? Hah? Mau bikin yang aneh-aneh? Nggak akan aja biarin. Udah deh, lo tuh nggak usah so tau. Nggak usah nuduh sembarangan kayak gitu. Ah, nuduh sembarangan. Ai tahu jalan pikiran you berdua. You pasti mau berantakin acara di dalam. Nggak akan bisa. Nggak akan Ai biarin. Emangnya lo bisa? Hah? Bisa, baby. Pak, kamera. Ada apa, Pak? Ini mereka berdua mau bikin kacau acara di dalam. Tangkap, Pak. Siap. Tunggu! Dian! Apa salah ya, Dian? Iya, baby. Ditinggalin, baby.
Dimulai sekarang? Iya. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Dante bin Wiryo Sudirjo, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan saudari Selin Anastasia binti Maulana dengan emas seberat 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Selin Anastasia binti Maulana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Alhamdulillah, kalian berdua sekarang sudah sah menjadi suami istri. Selamat ya. Semoga kalian bahagia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gue harap lo selalu bahagia ya, Sal. Aduh, kamu ngapain sih pakai lari segala? Hah? Kamu nggak lihat apa, ha? Kita dikejar sama security. Kalau misalnya kita nggak lari, ada ntar kita ketangkep, tau nggak? Apa sih? Ya kamu sebenarnya kasih kode kayak ke aku atau apa gitu? Ini aku ngejajar kamu dari tadi. Ya aku spontan dan kamu harus sigap dong. Kamu tuh ya, lama-lama emang makin ngeselin tau nggak? Kamu mau kemana? Mau kemana? Lepas nggak? Tangan aku sakit, Dion. Enggak, sini aja. Apa sih? Lepasin, sakit. Ih, Dion sakit tau. Baby! Baby! Wanita tuh memang ya.
Ben bakal lulus sama Abian. Kan gak rewel Abiannya. Ya, Bi. Nanti sesekali Riri akan ajak Abian ketemu sama Ben. Cuman Riri nggak mau kesannya tuh maksain Ben banget, Bi. Riri mau jalanin aja dulu. Riri pengen tahu apa alasan Ben jadi segitunya sama Abian. Tapi sampai detik ini, Ben belum ngasih tahu alasannya apa. Sabar ya, pelan aja. Yang penting sekarang Non Riri udah tahu gimana keadaannya Mas Ben. Ya? Iya, Ben. Selamat ya, Sel. Selamat, Tante. Akhirnya kalian menikah. Semoga kalian bahagia dan langgeng terus sampai kakek nenek. Amin. Amin. Gue pikir lo gak akan datang, Rin. Karena kan acara kayak gini pasti buat lo gak nyaman, kan? Datang ternyata. Iya, Sel. Lo bener. Tempat kayak gini bikin gue gak nyaman. Karena luka gue kemarin aja belum sembuh. Jangankan sembuh, kering aja belum. Tapi sebagai temen lo gak mungkin gue gak datang di acara lo. Gue juga pengen lihat lo di hari yang bahagia lo ini. And I'm happy for you. So, selamat sekali lagi. Selamat, Tante. Thanks, Rin. Sel, congrats ya. Thank you. Dan Teh, pokoknya lo harus jagain Selin ya. Jangan sampai lo sakitin Selin. Karena gue sama Rena gak selalu bisa ada di samping Selin kan. Dan ingat, kalau lo sampai nyakitin Selin, gue orang pertama yang bakal marah sama lo. Ngerti? Kamu tenang aja. Saya akan menjaga Selin seumur hidup saya. Karena saya begitu mencintai Selin. Gue pamit ya. Oke. Congrats. Oke. Thank you. Thank you. Kenapa ya? Masih ada aja orang naif kayak mereka. Buruan kita pulang, nanti langsung jemput Abian ya. Ma, tunggu sebentar. Nanti yang jemput Abian biar aku aja, Ma. Kita sekarang pulang dulu. Nanti sore atau malam aku yang jemput. Kenapa harus nunggu sore atau malam sih? Sekarang aja jemputin sekalian. Ma, biar aja Abian sama Riri dulu. Mungkin Riri masih kangen sama Abian, gak apa-apa lah. Kamu tuh sama aja kayak papa kamu. Males. Fit, untung aja kamu cepat pulang. Waktu kamu nggak ada, aduh, papa itu kewalahan banget ngadapin mama kamu. Pusing, papa. Iya, Pak. Riri juga ngomong hal yang sama. Dia seneng banget pas dia tahu aku udah pulang dari bus trip. Waktu aku nggak ada, wah, dia susah banget, Pak, ketemu sama Abian. Iya, Fit. Iya, susah banget, Fit. Papa itu sampai diam-diam loh, bawa kabur Abian biar bisa ketemu sama Riri. Udah kayak apaan aja coba. Ampun tuh mama kamu itu. Pak. Udah yuk.
Kakak murung bukan gara-gara lu, Korin. Dia murung gara-gara sebentar lagi dia bakal tinggal serumah lagi sama Dante. Ditambah ada Selin juga. Kenapa emangnya? Seharusnya gue nggak ngomong ini sih sama lu. Tapi asal lo tau, Rin. Selama ini apapun yang dilakuin Saka, itu karena dia masih secinta itu sama lo. Masih sayang banget sama lo. Ya walaupun selama ini Saka ngerepotin lo, bikin lo kecewa, bikin lo kesel, bikin lo marah. Tapi ya gimana, Rin? Namanya juga cinta. Terkadang cinta itu bisa membuat kita nekat untuk melakukan cara apapun untuk mendapatkan cinta. Desti lo belum pulang? Bentar lagi. Yaudah kita balik duluan gak apa-apa ya? Hati ya. Iya Rin. Bye Desti. Rin, gue duluan ya. Thank you, Tom. Bye. Sayang, gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa saya. Sat, ayo gue balik duluan ya. Ya. Mas, duluan ya. Siap. Ya. Rin, are you okay? Oke. Ya, aku khawatir kamu gak nyaman datang ke acara kayak ini. Kita semua kan tahu deh gimana Selin jahatnya kayak apa sama kamu. Tapi kamu masih mau datang. Gak semua orang Rin bisa kayak kamu. Kamu masih baik sama orang yang pernah nyakitin kamu. Sering nyakitin kamu. Udah masuk aku. Selin sahabat aku. Gak tahu sih, dia masih nganggap aku sahabat atau enggak. Kamu mantan suami aku. Selin sama Dante katanya akan tinggal bareng sama kamu serumah. Nah ya. Pasti kamu gak suka kan? Tapi aku masih berharap semoga kamu gak menghanak-hanakan Mas. Semoga kamu bisa menerima kenyataan. Amin. Kalau Dante adalah saudara kamu. Dan Selin adik ipar kamu. Gak bermaksud apa-apa, cuman kepikiran aja sih Bu Wiryo gimana stresnya liatin kamu sama Dante berantem terus tiap hari. Makasih ya, Rin. Makasih kamu udah kasih masukan yang baik buat aku. Aku seneng loh kasih masukan terus sama aku. Sama-sama, Mas. Aku balik dulu. Aku gak akan ngomong aku anterin sih kali ini. Tahu kapan waktunya berhenti ya? Mudah-mudahan.
Kamu hati-hati ya. Ya, kamu juga. Akhirnya ya, Sel. Kita sah menjadi pasangan suami istri. Dan saya bersyukur banget. Acara pernikahan kita berjalan dengan lancar. Iya. Dan sesuai harapan aku, sayang. Kamu ganteng juga pakai belangkon. Masa sih? Iya. Ada apa, Bu? Jadi kapan kalian akan pindah ke rumah ibu? Kita harus beresin barang kita yang ada di apartemen. Jadi nggak bisa secepat itu. Oke. Ibu harap secepatnya kalian akan datang. Kamar untuk kalian udah disiapkan. Kalau butuh bantuan apa-apa, kalian bisa kasih ke ibu. Nggak perlu, Bu. Kita bisa sendiri kan, loh. Oke, fine. Ibu datang cuma mau bicara itu aja. Silakan kalian ganti baju. Ada apa? Gak apa-apa sih, aku cuma heran aja sama ibu kamu. Tadi sebelum acara kita nikah, ibu kamu tuh datang nyamperin aku, baik banget. Terus sampai minta maaf loh sama aku dan Teh. Tapi sekarang balik lagi jutek, aku nggak ngerti sih sama ibu kamu. Udah, nggak usah kamu pikirin, ya. Kamu kan tahu sikap ibu saya itu seperti apa orangnya. Iya sih sayang. Yaudah, kita siap-siap. Ganti baju. Iya, oke. Awas. Ayo, Ma. Udah kalian duluan aja. Mah, ayo masuk. Dia duluan aja ah. Ih, lama banget sih ngangkatnya. Halo, Coki-Coki. Kamu lihat kerja nggak sih sama saya? Hah? Kenapa kamu masih belum melakukan apa yang saya minta? Kalau kamu malas-malasan kayak gini, udah deh, nggak usah sama sekali deh. Aduh Bu ini kan sabar dong Bu. Kita juga nggak bisa sembarangan dan buru-buru juga. Saya tuh juga lagi merencanakan sesuatu, lagi menyusun rencananya. Dan pekerjaan yang Ibu minta ini juga bukan hal yang sembarangan Bu, dan nggak mudah gitu loh Bu. Jadi Ibu pokoknya santai aja, tenang aja, saya akan pasti lakukan yang terbaik. Tenang aja, nantinya kapan? Kapan? Hah? Nanti keburu itu perusahaannya Kusuma merger sama perusahaan saya. Udah, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya minggu ini kamu harus segera bergerak ya, melakukan rencana yang udah kamu bikin sendiri itu. Awas aja kalau kamu nggak melakukan ya, saya nggak akan transfer ke kamu. Hah, lama banget. Berisik banget sih nenek-nenek. Ganggu gua aja pagi-pagi. Mending gua ngopi deh. Telat tadi jalan-jalan malah bobo. Hai Om. Halo Abian. Gemesnya. Arin, Papi masuk duluan ya. Ya. Ayo Ri. Ya Om. Ih, gemesnya. Anak ganteng. Iya nih, habis jalan-jalan dari taman sama Bias. Gitu. Kok nggak datang ke nikahannya Selin, Mbak? Enggak lah, Rien. Kamu kan tahu aku udah masalah apa sama Selin. Ya pasti dia keberatan kalau ngundang aku. Tapi nikahannya lancar kan? Ya, syukurnya lancar sih. Itu ngomong-ngomong berkat Ai juga loh, Non. Soalnya tadi tuh ada si duo biang keladi datang. Dita sama Dion udah pasti mau macem-macem. Ai
panggil aja langsung security. Beneran langsung kabur. Gimana jurusnya coba? Nah, langsung tuh hidungnya dia. Kado untuk Selin udah kamu kirim? Oke, thank you. Sebenarnya kamu ngapain kesini, Kiara? Relax, babe. Aku nggak akan nambah masalah kamu kok di sini. Aku kesini cuma mau nganter hadiah pernikahan. That's it. Kado pernikahan buat Selin. Betul. Nah, ini ada yang aneh. Kamu pasti ngelakuin hal buruk ke Selin. Kamu kirim hadiah apa buat dia? Sejak kapan kamu dulu sama orang lain? Buat apa sebenarnya kamu kesini, Kiara? Aku udah pernah minta sama kamu, Kiara. Jangan pernah kamu mengusik orang-orang di sekitar aku. Mendingan kamu balik deh ke negara kamu, nggak usah balik ke Indonesia. Sayang, aku tuh gak nyangka deh. Ternyata akhirnya kita sekarang jadi suami istri. Saya juga senang banget. Akhirnya saya bisa hidup bersama kamu terus. Ini ada titipan buat kamu dari resepsionis. Dari siapa? Saya juga nggak tahu dari siapa. Happy wedding ya. Gue gak begitu kenal sama lo. Tapi berhubung dulu nyokap lo deket banget sama keluarga gue, jadinya gue ngerasa gue harus ngirim hadiah ke lo. Anggap aja sebagai ganti karena gue udah bikin nyokap lo gak bisa datang di hari spesial lo. With love. Kiara sayang. Ini pasti Kiara. Sejak kapan kamu perhatian sama mereka, Justin? Apa mereka yang buat kamu berubah? Enggak, Kiara. Enggak sama sekali. Aku nggak khawatir soal mereka. Tapi aku khawatir soal diri aku sendiri. Karena setiap kali kamu melakukan hal buruk, Kiara, aku yang disalahin dan aku yang disangka sebagai dalangnya. Tenang, baby. Aku datang ke sini nggak akan nambahin masalah buat kamu. Tapi apa yang kamu lakuin di sini, Kiara, itu cuma menambah masalah aku. Well, it's easy, baby. Kalau kamu nggak pengen berulah, kamu balik ke Aussie, ikutin perintah aku, dan selesain semua kerjaan di sana. Well, kalau kamu nggak mau, ya, that's fine. But aku bakal bikin hidup kamu nggak tenang. Berharap apa lagi sih kamu, Justin? Perusahaan yang kamu mau itu, it's non-profitable. Oh, jangan-jangan kamu udah jatuh cinta ya sama Ariana? Sampai-sampai kamu nggak mau balik ke Aussie sama aku, Justin. Jangan datang lagi cinta. Gara-gara si Dion nih, tangan aku jadi sakit-sakit kayak gini. Makin lama makin kasar aja tuh orang. Aku mau ngomong sebentar. Lo mau ngapain sih, Cok? Mending lo pergi deh. Mood gue lagi hancur, ngeliat lo makin hancur, tau gak? Santai dong, Dit. Kamu mau cari ribut kok. Gue itu lagi butuh teman buat sekutu. Lo mau apa dari gue? Gue tuh lagi pengen ngancurin Ariana.
Lo pasti tertarik kan soal Ariana? Karena surat ini, Tante, aku jadi ingat almarhum Mama. Mama dibunuh sama dia, tapi dia masih bisa bebas. Bahkan dia ngirim kado ke kita. Udah ya. Kamu harus tenang sekarang. Kita kan udah sepakat untuk tidak terpengaruh dan bergerak sebelum kita menemukan bukti yang konkret untuk menyeret Kiara tanpa dia bisa mengelak lagi. Kamu sabar ya. Mungkin lebih baik kita tinggal di rumah ibu, biar kamu lebih aman di sana dan kamu nggak bisa diganggu sama Kiara lagi. Ya, udah dong, nggak usah diinget-inget lagi. Oke. Aku nggak punya waktu buat persoalan hati. Kamu sendiri tahu kok karakter aku seperti apa. Kiara, aku nikah sama kamu aja nggak ada rasa cintanya. This is all about business. Ya udah, win-win solution aja biar fair. Kamu ikut sama aku ke Aussie, ikutin perintah aku, kerjain bisnis kita. Kalau kamu nggak mau, it's okay, it's fine. Tapi aku bakal buat hidup kamu menyesal. Kiara, aku mohon Kiara. Ini semua nggak semudah itu. Tolong ngertiin posisi aku. Aku udah capek main-main sama kamu, Justin. Semua kebohongan kamu. Terserah kamu deh sekarang. Tapi ingat ya, kalau kamu nggak mau ngelakuin itu, aku bakal buat hidup kamu menyesal. Kalau masalah menghancurin Ariana, gue yakin banget pasti dia langsung yes. Gimana? Gue gak akan kemakan sama omongan lo, Cok. Gue tahu lo bilang ini semua pasti punya maksud terselubung kan? Dan lo pasti gunain kesempatan ini buat bikin hubungan gue sama Din tuh makin hancur. Baca otak lo. Bentar. Apa sih? Lo denger baik-baik ya. Gue gak bakal pernah percaya lagi sama lo. Dit. Bu. Kenapa, Saka? Gak apa-apa. Yakin gak apa-apa? Kalau ibu melihat wajah kamu seperti ini, ibu tahu. Kamu pasti sedang memikirkan Ariana, ya kan? Ibu lama-lama kayak peramal ya, Bu. Bu. Setiap Saka datang ke pernikahan, Saka tersiksa, Bu.
semua rasa bersalah Saka tuh semakin menampar muka Saka, Bu. Saka ngerasa bersalah banget sama Ariana. Saka jadi inget lagi gitu, Bu. Saka jadi kayak ngorek luka lama Saka. Apalagi Saka ngeliat mukanya Ariana tuh sedih begitu. Saka tuh makin nyesel, Bu. Kenapa kok bisa gitu? Saka ngasih luka ke hatinya Ariana, wanita yang sangat Saka cintain, Bu. Baby. Cantik ya Mami ya. Arin jadi berpikir aja sih, Pi. Kenapa ya masalah itu datang terus-menerus ke Arin, bertubi-tubi nggak selesai-selesai. Arin salahnya apa sih? Arin, enggak semuanya masalah yang datang ke Arin itu sebagai hukuman, nah. Enggak. Tuhan itu memberikan nikmatnya dengan dua cara. Satu, ada nikmat yang berupa cobaan. Kenapa Tuhan memberikan nikmat cobaan itu kepada Arin? Karena sesungguhnya Tuhan itu sedang memperhatikan kamu, nah. Dia sayang banget sama Arin. Dan cobaan yang diberikan Tuhan itu, Tuhan tahu Arin mampu untuk melewatinya. Terkadang kita sebagai manusia ini nggak sadar kalau Tuhan itu sedang memberikan nikmat yang berupa cobaan itu pada kita. Ya, padahal sesungguhnya Tuhan itu adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang sebelum dan sesudahnya. Dia itu ingin menjaga Arin dari niat jahat orang terhadap Arin. Tapi Arin gak sadar itu. Dan ternyata seperti sekarang buktinya, Arin tetap terselamatkan dari orang-orang yang jahat. Arin, Papi yakin sekali setelah Arin melampaui semua, menjalani semua cobaan ini, di suatu hari nanti Arin akan menemukan kebahagiaan hakiki untuk Arin. Ngapain sih lu? Gue lagi mastiin aja ada tetangga julid atau enggak di luar sono. Emang kenapa? Kenapa lagi sih? Kesel banget gue, Bon. Gue tuh diomongin sama tetangga-tetangga julid tuh karena gue nggak kerja, sedangkan istri gue kerja. Ya gue malas aja keluar rumah kalau ada mereka. Ntar gue dijadiin bahan gibahan sama mama itu. Ya udah, yang kayak gitu-gitu gak usah lo dengerin, kenapa sih? Ya lu bisa bilang gitu karena lu nggak ngerasain apa yang gue rasain, Bon.
Gagal juga gue jadi pengangguran. Aku udah siap. Yuk. Ayo. Entar. Ini lo berdua mau kemana? Gue mau ikut Tommy ke restonya Mbak Riri, Bon. Doain aja ya, semoga Tommy cepat dapat kerja. Iya, gue pasti doain. Ya Tuhan, semoga sahabat gue cepat dapat kerja. Amin. Amin. Sayang, aminin dong. Iya, amin. Yuk. Udah yuk kita jalan. Yuk. Bon, jangan lupa nanti sebelum pergi kunci pintu ya. Iya. Duluan ya, Bon. Bye, Sukses Bon. ya. Sukses ya, Say. Makasih ya, kamu udah datang nemenin Tante makan di sini. Sering-sering makan di sini, biar rumah ini rame. Nanti juga kalau ada Dante dan juga Selin, rumah ini juga pasti akan lebih rame lagi. Dan kita akan jadi keluarga besar. Emang Selin sama Dante pindah ke sini kapan, Tante? Dante sih tadi ngabarin katanya hari ini mau pindah. Seru dong ya, makin rame di rumah. Jadi bisa makan bareng, ngobrol bareng. Iya, pastinya. Apalagi nanti kalau Tante udah punya cucu, pasti rumah ini akan lebih ramai lagi. Iya sih Tante, aku juga ngebayanginnya seru banget. Iya. Arin, Ya, Pi. berangkat ke kantornya bareng Papi aja ya. Papi mau ngapain sih? Udah, Papi nggak usah banyak ke kantor sekarang. Kan udah ada Arin. Papi istirahat aja di rumah hari ini ya. Selamat pagi, Om. Vin. Pedro, Mas. Om, saya mau minta izin, mau bareng sama Arin ke kantor. Kebetulan saya ada meeting pagi ini di Kusuma Group, jadi bisa bareng. Boleh kan, Om? Ya udah kalau kayak begitu. Arin ke kantornya bareng aja sama Galvin. Ya udah Papi di rumah aja. Bener juga sih yang kamu bilang. Akhir-akhir ini tuh Papi agak capek sayang. Iya. Papi istirahat lah ya. Ya udah kalian berangkat. Ini Maser kecapean gara-gara kurang olahraga, Non. Kamu makanya jangan ngomong aja. Ingetin Bapak biar olahraga. Siap. Arin berangkat ya, Pi. Iya sayang ya. Ya, Pi. Iya. Istirahat. Om, pinjam Arinnya ya. Kalau pinjem jangan lupa dibalikin. Ya, dengan selamat dong tentunya. Oke, jalan. Hati-hati, Non. Hati-hati, Mas. Pedro. Iya. By the way, makasih banyak ya makanannya tadi Tante. Enak banget. Sama-sama, Din. Kalau gitu, aku berangkat ya Tante. Ya, hati-hati ya. Din, bareng aku aja. Boleh. Bentar, aku angkat telepon dulu ya. Emang Dinda selalu harus ikut kalau kita lagi ada acara makan keluarga? Kalau menurut Ibu, dengan kehadiran Dinda itu kan bisa mengurangi kecanggungan kamu terhadap Dante dan juga Selin, Saka. Saka bisa kok jaga perasaan Saka sendiri. Nggak harus ngerepotin orang lain. Udah deh? Udah. Bu, Saka jalan. Udah, hati-hati ya. Tante, kita pamit ya? Iya, hati-hati ya. Aku dengar Dante akan cuti lama ya, Rin? Katanya cuma izin hari ini aja sih, karena mau pindahan. Bukannya dia paling nggak bisa tinggal sama ibunya ya? Apa dia sama ibunya ingin memperbaiki hubungan? Ya aku juga berharapnya sih seperti itu. Semoga Dante bisa memperbaiki hubungannya dengan Ibu Wiryo dan dengan saudara tirinya, Mas Saka. Rin, kita mampir beli kopi kesukaan kamu yuk. Kita take away aja. Mau nggak? Boleh? Hai, Rin ya udah
ditulis nggak beberapa sampel sirup yang udah datang dari supplier? Udah kan? Terus gelas-gelasnya tadi udah di-list juga buat persiapan acara opening. Ini aja deh untuk beberapa sign table, ntar disiapin aja. Nanti kita taruh per table-nya ya. Gimana? Buat sound systemnya semua udah lengkap? Oke. Ada perlu nggak untuk tambahan? Biar nanti aku bantuin. Nggak ada ya? Hai Mbak. Hai Tommy, Yuna, halo. Duduk. Aduh, Gimana persiapan opening restonya? Gak tahu Yun, aku deg-degan banget tapi super excited. Cuman ya masih banyak perlengkapan yang harus diisi, harus dilengkapin. Ada yang beberapa belum datang dari supplier. Banyak sih PR-nya. Aku takut nanti acaranya jadi sepi. Aku sih ada ide Mbak. Gimana nanti pas grand opening, Mbak Riri itu kasih souvenir dan voucher diskon ke orang-orang yang datang. Terus buat mereka yang kasih referensi ke keluarga atau ke temennya buat datang ke sini, Mbak Riri bisa kasih free taste food selama 1 bulan. Jadi mereka bisa icip-icip dulu di sini. Kayaknya kalau awal-awal tuh marketing harus kencang banget nggak sih Mbak? Iya juga ya. Ya itu idenya bagus banget loh, Tem. Kok nggak kepikiran ya kita ya? Pokoknya Mbak Riri tenang aja, gue bakal pastiin layout tempat ini nanti bisa menampung banyak orang, biar acaranya itu bisa lebih maksimal Mbak. Dan harapannya sih setelah acara ini, orang bisa datang lebih banyak lah. Edan ya Tommy ya, belum juga kerja, idenya brilian banget loh. Pokoknya Tommy nanti aku minta tolong banget bantuin aku ya Siap, buat prepare-nya. siap Mbak. Rin? Nanti aku rencananya mau ngajakin Abian main di taman yang baru buka tuh, yang khusus buat anak-anak. Kamu mau ikut? Boleh. Seru sih main sama Abian. Oke. Nanti aku aturin ya waktunya. Oke. Yuk. Vin, itu si Coki sekarang kerjaannya ngapain? Setelah udah nggak lagi di Wijaya Group. Aku nggak tahu dia kemana sekarang. Kayaknya luntang-lantung nggak jelas deh. Kita ke coffee shop sekarang yuk. Bentar lagi udah rame nih. Ya, yuk. Kenapa Saka? Din, aku mampir beli kopi dulu ya. Apa-apa kan? Oh, nggak apa-apa kok. Aku juga masih ada waktu ke rumah sakit. Oke, kita kopi dulu yuk. Oh, oke. Arin, Davin. Hai. Hai. Din. Pas banget ketemu di sini. Kopi di sini juga, Den. Iya. Kamu mau pesan kopi? Iya. Tapi kayaknya agak ngantri sih, soalnya tadi ada grup gitu yang pesan banyak. Oh, rame ya? Kalau mau ntar gue pesenin sekalian aja biar cepet. Nggak apa-apa, Ben. Lu bisa sendiri. Tunggu sini ya. Oke. Kita duduk yuk. Bareng kita aja dulu. Ya.